Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiksan dari kelas 11 Elektro 2. Dan kali ini saya akan membuat rangkaian kontrol double acting cylinder maju mundur secara kontinu dengan limit switch. Oke, pertama kali kita lakukan adalah masuk ke softwarenya terlebih dahulu, yaitu Festo Fluid Sim. Selanjutnya kita bisa pilih file, lalu new. Oke, di sini pertama kali kita lakukan adalah memilih komponennya terlebih dahulu. Di sini yang kita butuhkan seperti katup 5/2, kompresor, double acting cylinder, dan juga dua one way flow control. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu. Kita bisa rotate 90 derajat. Oke, setelah seperti ini kita hubungkan double acting cylinder dengan kedua one way flow control. Selanjutnya, kedua one way flow control ini kita hubungkan dengan katup 5/2, yaitu di bagian port 4 dan port 2. Selanjutnya, katup 5/2 ini terhubung dengan kompresor bagian port satunya. Oke, kita bisa mengatur port 5 ya bagian terminatornya. Kita milih segitiga ini. Untuk port 3 juga sama. Kita atur terminatornya untuk segitiga ini. Selanjutnya kita atur katup 5/2 nya. Untuk reactivation-nya kita pilih yang ini. Dan untuk level actuation-nya kita pilih electrical bagian yang ini. Selanjutnya kita atur kedua one way flow control-nya, yaitu kita atur tekanan anginnya. Jadi 45%. Oke, setelah seperti ini kita akan membuat rangkaian elektrikalnya. Di sini yang kita butuhkan seperti electrical connection yang 24 volt dan juga electrical connection yang 0 volt. Selanjutnya yaitu max switch banyak 4 buah. Di sini 2 buah max switch akan kita ubah menjadi limit switch. Selanjutnya yaitu push button yang normally open. Selanjutnya 2 relay dan juga 2 valve solenoid. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu. Oke, selanjutnya push button dan 3 max switch ini terhubung dengan electrical connection yang 24 voltnya. Selanjutnya push button terhubung dengan max switch. Nah, max switch ini akan kita ubah menjadi limit switch nanti. Selanjutnya terhubung dengan relay. Oke, untuk max switch yang kedua ini kita hubungkan dengan relay. Dan yang lainnya juga kita hubungkan dengan valve solenoid. Selanjutnya, kedua relay dan kedua valve solenoid ini akan terhubung dengan electrical connection yang 0 volt. Oke, setelah seperti ini kita atur labelnya seperti pada push button. Di sini kita namakan label S1. Untuk relaynya kita tambahkan R1. Untuk relay yang kedua kita tambahkan R2. Untuk max switch-nya kita tambahkan label R1. Dan yang max switch-nya yang satu lagi kita tambahkan R2. Kenapa kita menamakan max switch ini sama pada relay-nya? Yaitu untuk menghubungkan komponennya. Oke, selanjutnya itu kedua valve solenoid ini. Kita tambahkan label sol 1 dan juga sol 2. Untuk label pada left actuation dan right actuation-nya kita tambahkan sol 1 dan sol 2 juga. Oke, kedua max switch ini akan kita tambahkan label yang berbeda dari kedua max switch ini. Itu kita tambahkan label L1 atau singkatan dari limit switch pertama. Oke, untuk mengubahnya menjadi limit switch kita pergi ke double acting cylindernya. Di sini kita atur labelnya. Kita tambahkan label LS1 dan LS2. Untuk posisinya di sini 0 dan untuk LS2 yaitu 100. Oke, secara otomatis dia akan berubah. Oke, kita bisa start.
Oke, untuk analisa yang saya dapatkan adalah ketika kita menekan push buttonnya, maka aliran 24 volt ini akan masuk melalui push button, lalu masuki limit switch, lalu masuk ke relay. Lalu relay ini masuk ke max switch ini dan masuk ke solenoid valve yang pertama. Nah, karena telah kita tambahkan label di katup 5/2 dengan label yang sama, maka kedua komponen ini telah tersinkron lalu aktif. Maka udara dari kompresor itu akan memasuki katup 5/2, lalu memasuki port 4, lalu masuk ke one way flow control, lalu masuk ke double acting cylinder sehingga maju penuh. Nah, setelah double acting cylinder ini maju penuh, secara otomatis limit switch yang pertama ini akan terbuka dan electrical connection 24 volt ini akan masuk melalui limit switch kedua yang secara otomatis akan berubah menjadi normally close, lalu masuk ke relay yang kedua, lalu terhubung ke max switch yang kedua ini, lalu masuk ke solenoid yang kedua, lalu masuk ke katup 5/2 yang telah kita sinkronisasikan melalui port 2 ini, lalu masuk ke one flow control, lalu masuk ke double acting cylinder, sehingga double acting cylinder yang maju penuh tersebut akan kembali ke posisinya semula. Kita bisa ulang. Dia akan maju penuh dan secara otomatis dia akan kembali ke posisinya semula. Kita lihat aliran udaranya. Oke, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rizik. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat rangkaian kontrol gerakan double acting cylinder maju mundur secara kontinuitas. Langsung saja kita mulai. Yang pertama diperlukan seperti biasa itu double acting cylinder. Lalu berikutnya one way control valve 2. Di sini kita rotate 90 derajat. Lalu untuk mempermudah bisa kita copy lalu kita paste. Sejajarkan kedua one way control valve dengan input dan output dari double acting seperti ini. Lalu berikutnya kita memerlukan katup 5/2. Di sini kita double klik pada katup 5/2-nya. Di left actuation kita beri pneumatically atau electrically yang ini dan sama seperti juga dengan right actuation-nya. Lalu berikutnya kita perlu mengambil kompresor. Di sini hubungkan katup 1 dengan kompresor. Untuk katup 5 dan 3 beri terminator segitiga, atau jika ingin segitiga bertangkai juga bisa. Lalu berikutnya hubungkan katup 4 dengan input dari double acting dan katup 2 kepada output dari double acting seperti ini. Lalu berikutnya ubah tekanan dari one way control valve menjadi 45%. Untuk rangkaiannya sudah selesai. Sekarang kita pergi ke rangkaian elektrikalnya. Untuk rangkaian elektrikal kita seperti biasa memerlukan electrical connection 24 volt dan yang 0 volt. Berikutnya kita perlu mengambil push button make dan push button break seperti ini. Lalu berikutnya kita memerlukan 6 make switch. Ambil make switch yang berdiri seperti ini dan usahakan sejajar dengan push button yang make. Dan jangan lupa beri sedikit jarak pada masing-masing make switch, serta tambahkan satu make switch di bawah make switch yang kedua ini, yang di sini. Ini make switch yang ke-6 yang sudah seperti ini. Berikutnya kita perlu mengambil dua valve solenoid, di mana satu diletakkan di bawah make switch dengan angka 6 dan make switch dengan angka 5. Lalu kita turunkan sampai di bawah push button dan make switch yang ini. Lalu berikutnya kita mengambil relay, satu di bawah push button break, satu di bawah ini yang ada make switch, dan yang terakhir berada di bawah make switch 4. Untuk sekarang kita cukup hubungkan angka 1 sampai 6 ini ke input 24 volt seperti ini. Dan untuk pertengahannya push button make dihubungkan ke push button break, dan make switch yang berangka 2 dihubungkan ke tengah-tengah atau di antara push button make dan push button break. Lalu make switch dengan angka 3 dihubungkan ke make switch yang di bawahnya. Lalu sisanya hubungkan ke relay dan valve solenoid perspektifnya sendiri seperti ini. Itu sudah seperti ini. Sisa dari titik ini dihubungkan ke electrical connection 0 volt.
Berikutnya pemberian label. Di sini untuk push button brake kita beri label S1. Untuk push button brake diberi S2. Untuk make switch ini kita beri R1 untuk relay. Untuk 3, yang ketiga juga dengan label R1, kita beri nama R2, label R2. Dan untuk yang 6 ini diberi label R3. Berikutnya relay yang di bawah push button brake diberi R1. Yang di bawah relay 1 ini diberi label R2, dan yang belum ada nama ini diberi label R3. Sudah seperti ini. Berikutnya untuk valve solenoid ini, yang pertama kita beri label SOL untuk solenoid. Jangan lupa angka satunya, untuk mudah-mudahan bisa di copy lalu dipaste. Untuk valve solenoid yang kedua diberi label sama seperti tadi solenoid, tapi satunya diganti angka 2. Lalu berikutnya di katup 5/2 nya di left actuation diberi label SOL1 untuk solenoid, dan yang di right actuation diberi label SOL2 untuk solenoid 2. Mengapa? Ini untuk mensinkronkan antara valve solenoid 1 dengan left actuation dari katup 5/2 dan valve solenoid dengan logo SOL2 untuk mensinkronkan kepada katup 5/2 di right actuation. Jika sudah seperti ini, maka yang di bawah R1 ini kita beri logo LS untuk limit switch 1, dan untuk di yang keempat ini diberi logo atau label LS2 untuk limit switch 2. Sekarang yang terakhir tinggal di double acting silindernya. Di sini kita bisa mengdouble klik pergi ke edit labels. Di sini kita bisa merubah labelnya. Di label pertama kita beri limit switch 1, dan untuk label kedua kita beri limit switch 2. Lalu untuk positionnya, limit switch 1 kita letakkan di 0 atau di awal, dan limit switch 2 kita letakkan di 100 untuk akhir. Jika sudah semua, sisa oke. Dan agar lebih unik, ini bisa digeser sampai di sini. Jika sudah selesai, lihat di sini logo untuk limit switch atau make buttonnya tadi diberi label L1 sudah menghilang, dan labelnya berubah dari yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Setelah langsung saja kita mulai percobaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Jika push button 1 ditekan, maka secara otomatis akan mengaktifkan relay 1, yang dimana relay 1 di sini akan aktif menjadikan sistem di sini menjadi sistem loop yang tidak akan mati kecuali push button 2 ditekan. Untuk pertama seperti itu. Berikutnya relay 1 di sini akan mengaktifkan relay 1 di sini untuk mengaktifkan relay kedua, yaitu ini, untuk mengaktifkan solenoid agar katup 5/2 ini aktif dan mendorong double acting. Jika sudah seperti itu, bagaimana cara mematikannya? Oh, tidak perlu dimatikan. Di sini ketika double acting di sini sudah mencapai limit switch 2, maka limit switch 2 di sini akan aktif dan mengaktifkan relay ketiga, yang dimana relay ketiga ini akan mengaktifkan solenoid 2 untuk menonaktifkan katup 5/2 agar mengembalikan double acting silinder ke posisi semula. Dan untuk apa limit switch 1 di sini? Nah, jika double acting di sini menyentuh posisi limit switch 1, maka di sini limit switch 1 ini akan terputus, dan jika sudah terputus secara otomatis akan mengaktifkan kembali. Mengapa? Karena jika di sini limit switchnya putus, secara otomatis akan menyala kembali, dan relay kedua ini akan mengaktifkan solenoid 1. Untuk jelasnya langsung saja kita coba. Baiklah, jika di sini bisa dilihat dalam rangkaian elektrikalnya, setelah relay 2 aktif dan solenoid 1 aktif mendorong katup 5/2, maka double acting silinder akan maju, dan ketika sudah sampai di posisi akhir, maka secara otomatis akan mengaktifkan limit switch 2 agar relay ketiga ini bisa mengaktifkan solenoid kedua untuk mendorong kembali double acting. Bagaimana cara mematikannya? Di sini kita cukup menekan push button 2 untuk mematikannya.
Dalam rangkaian ini, subbar 1 atau push button 1 ini digunakan sebagai untuk mengaktifkan suatu sistem, dan push button yang kedua ini digunakan sebagai penonaktifkan sistem. Sekian, sampai di situ saja tutorial saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.